نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله خير نبي أرسله الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah dan memudahkan langkah kaki kita untuk melangkahkan kita punya kaki ke dalam masjid yang mulia ini demi menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita salat Jumat berjamaah. Dan juga salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau bukan karenanya maka tidaklah kita mengenal salat, tidaklah kita mengenal bagaimana nikmatnya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan juga makhluknya. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka, yaitu umat sebelum kita, tidaklah mereka diperintahkan, dan begitu pula kita umat Islam tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya saja untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, lagi ikhlas dalam ibadah. Karena sesungguhnya inti ruh daripada suatu ibadah adalah ikhlasnya kita di dalam ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang masyhur, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan pahala yang dapatkan setiap hamba tergantung kadar niatnya dia kepada Allah atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, ikhlas untuk Allah, maka pahala yang dia dapatkan ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun faman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan wanita, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah yang dia dapatkan, pahala dari susah payahnya dia berhijrah hanya apa yang dia niatkan. Dia niatkan untuk mendapatkan harta, maka harta saja yang dia dapatkan, tidak ada lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, pentinglah bagi kita untuk membenarkan kita punya niat di dalam ibadah. Karena sesungguhnya kita punya ibadah tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah memerintahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan juga kematianku, itu semua lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Artinya kita di dalam kehidupan ini haruslah wajib untuk kita ikhlas di dalam ibadah. Sebagaimana di dalam hadis disabdakan bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat daripada jasad kalian, tidak melihat fisik kalian, tidak melihat berapa jumlah rakaat salat yang kalian kerjakan, tidak melihat berapa jumlah uang yang kalian gelontorkan untuk Allah, tetapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kalian. Bagaimana kalian, hati kalian ketika sholat, bagaimana kalian ketika berinfak, untuk siapa kamu berinfak, untuk Allah atau untuk mendapatkan nama di hati manusia. Maka sesungguhnya amalan kita itu yang terpenting di dalamnya adalah keikhlasan kita di dalam amal. Karena sesungguhnya banyak sekali di dalam hadis dan di dalam Al-Qur'anul Karim, justru orang yang beramal tanpa dibarengi dengan keikhlasan, justru amalnya mengantarkan dia ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Sebagaimana sering kita baca di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka celaka, wail bagi orang-orang yang salat. Orang yang salat seperti apa? Yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai daripada salatnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir, maksud daripada alladzina hum an salatihim sahun adalah orang-orang yang ketika di hadapan orang lain dia melaksanakan salat, namun ketika dia berada sendirian, tidak dilihat oleh orang, justru dia meninggalkan salat. Ketika datangnya salat Jumat, dikumandangkan hari Jumat, dia datang ke dalam masjid, tetapi ketika bukan salat Jumat, yang orang tidak melihat dirinya, dia meninggalkan salat, dia melalaikan salatnya. Maka orang yang seperti inilah yang disebut sebagai fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Yaitu orang yang apa? Alladzina hum yuraun, yaitu orang yang yurai, yang dia riya di dalam ibadahnya, di dalam salatnya. Dia bukan beribadah kepada Allah, tetapi dia hanya agar dipandang oleh orang lain, agar dinilai baik oleh orang lain. Orang yang seperti inilah yang Allah katakan fawailul lil musallin. Bayangkan orang yang salat mendapatkan wail, celaka, ketika niatnya tidak benar, ketika niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam riwayat sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang di dalam maknanya bahwasanya nanti di yaumil qiyamah, orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati syahid, dan orang yang alim, dan orang yang berinfak. Maka kemudian akan didatangkan mereka satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah orang yang mati syahid, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid tersebut, apa yang kamu lakukan? Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berjihad di jalanmu sehingga aku mendapatkan syahid di jalanmu dan karenamu ya Allah. Maka Allah katakan apa? Kadzabta, bohong kamu, sesungguhnya kamu berjihad agar dikatakan kamu orang yang pemberani, agar dicatat oleh sejarah bahwasanya kamu orang yang berjihad di jalan Allah, dan sudah kamu dapatkan itu di dunia, maka kamu tidak mendapatkan lagi pahala di sisiku. Kemudian dipanggil lagi orang yang dia alim, orang yang memiliki ilmu, orang yang ahli agama, orang yang ahli dalam qiraatil Quran. Kemudian ditanyakan akan nikmat Allah apa yang telah dia dapatkan, maka dia katakan, sungguhnya aku menuntut ilmu karenamu ya Allah, aku menyebarluaskan ilmu ini untukmu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, bohong kau, sesungguhnya kamu telah menuntut ilmu, menyebarkan ilmu hanya karena agar kamu dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu,
kamu orang yang pandai membaca Al-Quran, maka kamu telah mendapatkan itu semua, maka kamu tidak mendapatkan apapun di sisiku. Maka kemudian datang lagi orang yang suka berinfak, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan akan hamba tersebut, maka hamba tadi mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikanku harta, aku dan telah infakkan daripada harta tersebut sebagaimana yang engkau perintahkan, dan itu karenamu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, bohong engkau, sesungguhnya kamu menginfakkan harta tersebut supaya kamu dikatakan sebagai orang yang karim, orang yang jawad, orang yang dermawan, orang yang murah hatinya. Maka itu semua telah kamu dapatkan di dunia, maka kamu tidak mendapatkan apapun di sisiku. Ibadallah, dari hadis tersebut kita bisa lihat bagaimana orang yang telah susah payah menuntut ilmu, orang yang telah berjihad, mengorbankan jiwa raganya di dalam medan pertempuran, namun ketika itu semua tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas, tujuan yang benar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sia-sia daripada amalnya tersebut. Dan juga telah kita ketahui sebagaimana ulama katakan, sungguhnya innama ajruki ala qadri ma aqil, sesungguhnya salat kita, salat yang kita kerjakan, pahala yang kita dapatkan daripada salat kita tergantung daripada kadar keikhlasan kita, kadar kekhusyuan kita di dalam salat. Maka hendaknya kita berikhlas dalam amal, khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita ketahui di dalam sejarah bahwasanya bagaimana para sahabat-sahabat Nabi betul-betul ikhlas di dalam ibadahnya, betul-betul ikhlas di dalam penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan Sayyidina Suhaib radhiyallahu taala an, ketika perjalanan dalam hijrah, beliau kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepadanya, kepada Sayyidina Suhaib, sesungguhnya engkau masuk ke dalam kota Makkah ini dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta. Maka kamu mau keluar dari kota Makkah ini kemudian membawa hartamu, kami tidak akan mengizinkan kamu untuk melangkahkan kaki keluar untuk hijrah dari kota Makkah. Maka kemudian Sayyidina Suhaib mengatakan kepada mereka, bagaimana kalau sekiranya aku tinggalkan seluruh aku punya harta, apakah kalian mau membiarkan aku hijrah? Maka mereka mengatakan ya. Maka Sayyidina Suhaib tinggalkan seluruh harta yang dia miliki, yang bertahun-tahun dia kumpulkan, dia tinggalkan itu semua untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kisah Sayyidina Suhaib ini, maka Nabi SAW mengatakan, rabiha Suhaib, sungguh telah beruntung Sayyidina Suhaib. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat berkenaan tentang Sayyidina Suhaib dan juga sahabat-sahabat lainnya yang mereka menggelontorkan harta mereka, menghabiskan harta mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dan di antara manusia ada orang-orang yang mereka menjual dirinya, menjual hartanya, dia gelontorkan seluruh yang ia miliki ibtigha'a mardatillah, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk dicatat oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas di dalam ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengejar dunia, tidak mengejar daripada pandangan orang lain, namun hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan dengan para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ibadallah, inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal 'azizul ghafur. Aqulu qawli